Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tokyo Jawa. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan atau pendakian ke Sumbing, Diagarung, Wonosobo, Jawa Tengah. Sebelum melakukan perjalanan, registrasi dan checklist terlebih dahulu. Untuk simaksi atau tiket pendakian 20.000 per orang. Oh iya, di situ juga ada opsional untuk ojek sampai pos 1. Tapi tidak diharuskan, kembali lagi ke kita. Dan untuk ojek sendiri bertarif 25.000 per orang. Dalam perjalanan kali ini, saya bersama teman saya Mas Aji, kita melakukan pendakian tektok atau pendakian 1 hari. Setelah checklist perbekalan dan perlengkapan, kita lanjutkan perjalanan ke atas. Dan kita menggunakan ojek untuk mempersingkat waktu. Oke, setelah kita ngojek dan kita sampai pos 1 Sumbing ya. Pos 1 Sumbing Malim. Dan sekarang jam 9.14 dan kita akan melakukan perjalanan bersama rekan kita Mas Aji. Dan ini dia rutenya. Kita posisi sekarang di Malim atau pos 1. Nanti akan melakukan perjalanan sampai jembatan Ngetom dan jembatan Si Keteng 2, jembatan 2 si Kleteng, si Klenteng. Setelah itu pos 2 Mbaon. Wah, ada Mbaon ya ternyata ya. Di sini Bengkolan juga. Kayak di Bumen berarti ya. Ada Mbaon. Nah, nanti perjalanannya akan melewati ini nih. Melewati ini akan ke atas dan kita akan melanjutkan perjalanan. Mari cap. Kita akan melakukan perjalanan ke atas sama Mas Aji. Ini dia jalur pertigaan antara jalur lama dan jalur baru Sumbing via Garung. Ini jalur lama. Kalau misalkan kita akan ke atas, atau di sebelah sini juga ada. Kalau misalkan kita ke atas akan melewati jalur lama. Tapi sekarang sudah ditutup dan kita jalurnya akan melewati jalur baru nanti. Ngap juga coy. Ini ada kata-kata mutiara. Wahai anak muda, jika kau tidak sanggup menahan lelahnya berjalan, kau harus siap menanggung pahitnya penyesalan. Iya, mantap. Nah, ini dia nih pertigaannya. Sekarang melipir agak ke kanan. Kalau dulu kita naik dan sekarang kita melewati jalur baru. Puncaknya ada di sana. Ada kata-kata mutiara lagi. Aku tidak menginginkan apa-apa, tapi aku menyadari satu hal, bahwa pendakian adalah proses belajar yang sangat berharga. Asik. Jalur kita akan melewati sono. Jalannya landai. Mari kita lanjutkan. Di tengah perjalanan kita menemukan aliran sungai. Nah, ini dia. Ini adalah aliran sungai dari atas dan sangat jernih sekali. Bisa digunakan untuk persediaan air. Ini perjalanan sekitar mungkin kurang lebih 10 menit akan menemukan jalur atau akan menemukan aliran sungai. Di sini ada kata-kata lagi. Kita hanya akan mendapatkan kesedihan dan penderitaan dalam pendakian. Saya mendaki karena saya bisa. Oke, kita lanjutkan lagi.
perjalanannya. Di sebelah situ terlihat tebing-tebing, banyak bebatuan ya, tebing-tebing. Ini kita di lereng dan Mas Haji sudah di depan. Ini dia jalurnya, asik. Sementara masih landai, belum begitu nanjak banget. Di sini ada kata-kata lagi. Banyak pilihan jalan dalam suatu perjalanan, tapi hanya kecintaan yang akan membawamu sampai ke puncak. Asik. Kayaknya dalam perjalanan kita akan disuguhi-suguhi kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara seperti ini. Ayolah kita lakukan perjalanan lagi biar tambah semangat. Tapi ya lumayan ngap coy. Sebenarnya ada tambahan lagi untuk kalimat ini. Banyak pilihan jalan dalam suatu perjalanan, tapi hanya kecintaan yang akan membawamu sampai ke puncak. Tapi apalah daya, kamu hanya bisa mencapai puncak gunung. Bagaimana dengan pelaminan? Kita sampai di jembatan. Di sini ada aliran sungai juga. Jadi dari tadi kita perjalanan dari pos 1 sampai sini ada melewati beberapa aliran sungai. Nah, di sini juga ada kata-kata lagi. Belajar tentang alam, mencintai alam dan hidup dekat dengan alam tidak akan pernah membuatku gagal. Kata-katanya orang ini nih. Siapa itu? Frank. Nah, pokoknya itu. Ini perjalanan di sini mulai dari sini mulai udah agak menanjak atau lumayan ada tanjakan. Mari kita lanjutkan perjalanan dan di sini kita sudah mulai terlihat Gunung Kembang dan Gunung Sindoro nanti di situ. Oke, kita lanjutkan. Gunung Sindoro terlihat di atasnya ada topi di bagian atasnya, tapi topinya samar-samar, tapi asik banget. Subhanallah deh pokoknya. Wow. Kita lanjutkan perjalanan. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, kita di sini menemukan ada seperti gubuk atau warung. Apakah ini pos 2? Mari kita lihat. Tapi tidak ada tanda-tanda di sini tulisan pos 2. Kayaknya ini hanya sekedar warung. Dan dari warung ini kita bisa melihat ketinggian kurang lebih 1900-an mdpl. Dan di sini terlihat Gunung Sindoro dan Gunung Kembang. Dan itu di sebelah situ jalur dari pos 1 menuju ke sini. Susah sinyal, di sini sudah sinyal ya, memang nggak ada sinyal ya. Apalagi sinyal-sinyal cinta. Ini bukan pos 2 dan kita akan melanjutkan perjalanan. Dan di sini ada kata-kata lagi. Mari kita lihat kata-katanya. Apa ini? Sekarang saya mengetahui cara membentuk manusia terbaik, yakni dengan tumbuh bersama alam, serta makan dan tidur di dekat alam. Kayak ya mungkin ini benar, tapi lebih bagus tidur dekat guling, dekat kasur, tambah enak banget pasti. Tambah sama istri. Tambah sama istri kalau ada istri ya, jika beruntung. Kalau enggak ya wes. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi menuju pos 2 bersama Mas Aji. Setelah kita melakukan perjalanan beberapa saat lagi, kita akan menemukan sungai lagi. Kalau ini sungai yang lebih besar. Ini dia. Ini memang benar-benar sungai atau kali atau jalur air yang besar. Kemudian kalau misalnya hujan lebat, di sini akan dilewatin air. Ini dia nih. Dan puncak sebelah situ tuh.
Ini air mungkin buat cuci-cuci tangan. Nah, ini dia nih. Sungainya bening banget dan di sini adalah air terjun. Di bawah sini ada air terjun dan ini airnya wow. Bisa buat mandi-mandi juga di sini nih. Aduhai, asik. Bisa buat berendam. Jadi kita di perjalanan dari pos 1 nanti sampai pos 2 itu kita melewati beberapa aliran sungai ya. Berarti udah ketiga ini dan ini paling besar dari yang 2 tadi. Apakah nanti kita akan melewati sungai lagi atau aliran air lagi? Kita nantikan aja. Kita lanjut perjalanan. Oh iya, tapi di depan sini kok ada kata-kata lagi, kita baca lagi yuk. Ini perjalanan yang penuh kata-kata. Nah, ini dia nih, apalagi nih. Mendaki adalah sebuah perjalanan spiritual. Saat mendaki, kau akan mengenal dirimu dan Tuhan. Dan si dia mungkin ya. Ya, si dia guys pokoknya. Si dianya siapa namanya? Si dianya siapa ya, pokoknya dia. Kita lanjutkan lagi menuju pos 2. Sepertinya kita menemukan pendaki lain. Nah, itu dia di atas. Kita bertemu sama pendaki-pendaki. Halo Mas. Dari mana Mas? Bogor. Mas ya? Mas ya? Tangerang dan Bogor. Ini Masnya dari mana nih? Di sini kita menemukan kata-kata lagi. Aku tak butuh teman yang menungguku di puncak, tapi aku butuh teman yang mau menemaniku sampai puncak pelaminan. Oh gitu ya. Kita lanjut lagi bareng Mas dari Bogor dan ada Mas juga dari Tangerang di depan. Ada kata-kata lagi. Perjalanan masih jauh. Puncak berada di atas sana. Namun bau tanah selalu menjaga semangatku. Wow. Kayaknya di atas ada suara pendaki-pendaki lagi. Kita akan coba lihat ya. Kita ketemu teman-teman nih. Dari mana sampai Mas? Oh ya. Temennya dia maksudnya, ini temennya dia, yang teman-temannya dia juga. Ini ada mbaknya juga, ada mbaknya juga. Dari mana rombongan? Jepara ya Mas ya? Jepara ini ibu kita Kartini. Waalaikumsalam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada pendaki juga yang sudah pada turun. Udah naik. Monggo. Ramai di atas bro. Ramai ya. Setelah melakukan perjalanan berapa lama, di sini kita lihat puncak Sumbing di sebelah situ. Dan ini kalau jauh lama di sini atas Sengkol-Sengkolan, Sembak Roto. Setelah itu di sini Sembak Roto, Pestan, Pasar Watu dan di sebelah situ. Nah ini Watu Kota, Pasar Watu, Pestan, Sembak Roto, dan di atas Sengkol-Sengkolan. Wow, kayaknya di situ ada suara-suara pendaki lainnya. Di sini ada kata-kata lagi, coba kita lihat. Dan kayaknya di sebelah situ ada kelihatan pos 2. Nah ini dari Danlubis. Aku tidak pernah untuk berniat menaklukkan gunung manapun. Pendakian adalah pengabdian kecilku kepada Sang Pencipta. Oke,
kita lanjutkan ke pos 2. Di situ udah mulai kelihatan ya pos 2. Yuk, situ. Turun Mas. Monggo. Setelah melakukan kurang lebih perjalanan 1 jam, tadi kita perjalanan kurang lebih jam 9 lewat, dan sampai sini jam 10 lewat 2, dan kita sampai di pos 2. Ini dia pos 2. Di sini juga nanti ada bangunan warung, dan di sini ada shelter. Nah ini dia shelter pos 2. Shelter di pos 2. Dan di sini nanti rencana akan ada warung. Nanti mungkin kita akan melakukan perjalanan sedikit lagi ke atas. Kita lanjutkan. Ada tulisan kata-kata motivasi lagi. Setiap puncak yang kamu datangi akan mengajarkanmu sesuatu. Betul. Oke, kita akan melanjutkan lagi perjalanan ke sana. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1,5 jam dan ketinggian 2170 mdpl, kita akan menemukan view seperti ini. Ini adalah posisinya di Kelok 9, dan bisa kita lihat di situ juga ada aliran sungai, aliran air, dan ini jalur Sumbing. Jalur baru tapi zaman dulu, jalur baru tapi jalur lama. Dan di sebelah situ Stupak Roto Pestan, Watu Kota. Ini Watu Kota, ini Pasar Watu, dan kita ada di sebelah selatannya. Lebih plong. Dan di atas sana ada orang. Kayaknya kayak Maria di situ. Dan posisi kita di Kelok 9 dan akan melanjutkannya lagi. Sindoro mulai berkabut, abangnya mulai ngeres. Mantap. Dan tetap lanjutkan perjalanan. Bisa kita lihat di situ jalur air atau sungai, dan di sebelah atas sono adalah puncak, dan ada tebing-tebing. Dan ini jalur lama Gunung Sumbing. Ada kata-kata lagi, alam menyediakan sumber daya yang cukup untuk kebutuhan manusia, namun tidak untuk keserakahan setiap manusia. Betul. Kita di atas pos 2 Gunung Sumbing, dan bisa kita lihat plong sabana luas.
Dalam perjalanan kali ini, kita disuguhkan panorama alam yang sangat indah. Sungguh indah ciptaanmu Tuhan. Kita melewati tebing-tebing. Ini dia tebing, dan sebelah kiri ada sungai atau mata air atau aliran air. Dan ini dia jalurnya. Asik, mempesona. Wow, amazing. Puncaknya di sebelah sono. Nah, di sebelah kiri kita ini Pestan. Di situ Pasar Watu dan Watu Kotak. Dan ini dia tebing-tebingnya. Wow, aduhai coy. Ini dia view-nya. Wow. Dan ini dia jalurnya. Dan ini jalurnya. Dan ada air terjun di sebelah sono nih. Ada air terjun di sebelah sono. Wow. Dan jalurnya nanti ini nih, sono, ini sono, balik sono ke atas. Wow, amazing. Air terjunnya nuh. Itu ada pendaki yang sedang melakukan perjalanan di sana. Nah, ini dia nih, ya kelihatan ya. Dan ini ada air terjun. Nah, air terjunnya di situ. Ngibir. Air terjun rambut. Nah, ini Mas Aji nih. Kita bisa menggunakan nanti air bersih di sini untuk minum, untuk masak juga bisa. Jadi di perjalanan Sumbing via Garung dan Jalur Baru itu ada mata air juga atau ada aliran air. Jadi kita bisa menggunakan untuk masak, minum dan sebagainya. Di sini ada, dan di atas sebelah situ ada air terjun. Kalau di jalur lama kita nggak menemukan air atau memang nggak ada air, tapi kalau di jalur ini kita bisa menemukan air. Jadi bisa kita gunakan. Di atas, waduh, kita berada di ketinggian 2283 di pertigaan antara pos 2 dan pos 3. Nah, ini di sini kita bisa menemukan air terjun dan tebing. Wow, amazing. Mantap jiwa. Di sini kita bisa menggunakan airnya. Nanti bisa untuk apa? Itu ngapain tuh Mas? Itu ngapain tuh kamu ngapain itu? Itu bisa buat kita minum dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam, nanti nyampe pos 3. Setelah ini belok nanti bukit ini pos 3 dan warung-warung lah nanti di atas. Tapi kita tidak melakukan perjalanan ke atas. Kita cukup sampai sini, sampai air terjun. Karena sekarang pukul 10:55 dan sebentar perjalanan kita
kurang lebih 1,5 jam dan di ketinggian 2283 mdpl, dan posisinya ini di tebing di bawah air terjun. Setelah ini kita akan melakukan perjalanan turun. Kenapa kok nyampe puncak? Karena posisi kita ini tektokan, atau memang kita ada target batas perjalanan maksimal sampai pos 2. Tapi ternyata kita sampai sini lewatin pos 2 dalam jangka waktu kurang lebih 1,5 jam. Dan kita akan melakukan perjalanan turun setelah ini. Tujuannya sih menghilangkan penat, tapi ya tetap seperti biasa, kita harus registrasi, terus tetap harus checklist, tetap harus ada persyaratan-persyaratan. Cuma kita lebih simpel karena kita nggak nginep, karena kita hanya tektok. Jadi setelah ini kita jam 11 lah kurang lebih ya. Jam 11 kita akan melakukan perjalanan turun dari atas sini. Bukan dari atas puncak ya, tapi dari atas sini, dari ketinggian 2282 kita akan melakukan perjalanan turun. Oke Mas Aji, mulai. Kita turun. Naik kelewatan ini ya. Kita naik kelewatan. Iya, kita sudah melewati batas pos 2, dan estimasi kita memang kurang lebih perjalanan kita hanya sampai jam 11. Karena jam 11 sampai sini ya udah, kita melanjutkan perjalanan untuk turun. Mari kita turun. Halo Ibu, semangat banget ya Bu ya. Ini mantep nih. Yang lain di mana tadi? 4 Ada 5 orang ya. Mantap ini mah. Iya. Lanjutin ke atas Bang. Udah. Sampai situ air terjun tuh, enak buat mandi-mandi situ tuh. Sampai atas dulu. Sampai air terjun situ. Ini teman saya. Di atas. Tadi baru. Ayo Pak Ibu, semangat. Ini rombongan itu ya. Iya. Tiga itu ya di atas ya. Yang curam di mana? Katanya ada. Ini yang turun paling. Tebing kiri kan, ya sebelah tebing nanti kita jalan sebelah tebing. Ada air terjun juga di situ Pak. Nanti Pak. Ya. Bagus. Pak, tutup bareng Pak. Perjalanan kurang lebih setengah jam kita sampai pos 2 dari tadi itu. Nah ini jam 11.21 tadi kita jam 11-an turun. Sampai sini 11.21 kurang lebih setengah jam lah, 20 menitan lebih. Sampai pos 2, nanti kita akan melanjutkan turun. Nah di pos 2 di sini ada warung. Bisa kalau misalnya mau bikin mie, terus nutrisari, kopi dan lain sebagainya bisa nih sini nih, susu juga bisa nih. Yang penting bukan susunya dia, maksudnya susu Indomil atau Bendera. Perjalanan kurang lebih sekitar ini dia 2 jam 33 menit, sebenarnya tadi 32 menit. Kita berangkat dari pos 1 Malim Apa? sampai Gak lagi gorengan apa gorengan?
turun ke sini lagi sampai pos 1 lagi. Setelah itu nanti kita akan ngojek turun sampai ke base camp. Ini sekarang jam 12. Kurang lebih tadi memang perjalanan kita jam 9 lewat dari sini sampai sini lagi. Pos 1, dari pos 1 Malim sampai ke atas dan turun lagi 2 jam 32 menit. Oke, sekian. Sensasi ojek Sumbing turun. Kita sengaja menggunakan ojek karena untuk mempersingkat waktu. Salip-salipan coy. Oke. Kita sudah sampai desa. Sensasinya asik coy. Nanjaknya asik, turunnya juga asik. Setelah melakukan perjalanan akhirnya kita sampai di base camp Sumbing lagi. Jam 12:27 kita sampai di base camp Sumbing. Ini dia base camp Sumbing. Dan setelah ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit. Setelah itu kita akan turun atau pulang ke rumah ke Batang. Demikian perjalanan kita pendakian tektok di Gunung Sumbing. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya. Jangan lupa safety first, cek peralatan, perbekalan, dan ikuti peraturan yang sudah tertera. Kita melakukan perjalanan untuk kembali dengan selamat. Sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.